Sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe Cici Anggi Channel. Ikuti dan dukung terus kontennya. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Cici Anggi Channel, gudangnya inspirasi, wawasan, dan motivasi untuk menjadi generasi smart di masa depan. Bye-bye, see you. Sebelum kita lanjut part 2, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas support 400 subscribe-nya. Saya doakan semoga saya selalu panjang umur. Online sendiri biasanya ini pemeran utamanya anak-anak rantau yang sedang mengadu nasib di negara orang ya. Karena jodoh itu tidak ada yang tahu ya, kita mendapatkan jodoh itu lewat media sosial atau mungkin jodoh kita itu tetangga kita sendiri, kita nggak pernah tahu. Jadi biasanya aktornya pacaran online ini kebanyakan sih rata-rata anak-anak rantau, dan kebanyakan mereka statusnya sudah berpisah ya. 90%-nya kebanyakan sudah berpisah, dan 10%-nya biasanya mereka masih single. Mereka masih bujang, masih perawan. Pacaran online sendiri pastinya tidak asing lagi kalau tidak menggunakan handphone ya. Soalnya komunikasi yang utamanya hanya lewat handphone. Akan saya bahas satu persatu, apa sih kesalahan dalam pacaran online. Pacaran online sih boleh-boleh saja, itu hak setiap orang ya. Tapi setidaknya jangan melakukan kesalahan ini jika tidak ingin berujung pemerasan. Karena media sosial itu di zaman yang sekarang ini tuh rentang banget dengan pesan dan tindak kejahatan. Dan salah satu sumbernya yang pertama pastinya dari media sosial ya. Dan perlu kita ketahui bahwa kejahatan itu bisa terjadi karena penyebab yang utamanya adalah, atau aktor yang utamanya biasanya orang-orang terdekat kita. Karena itulah ini biasanya di kalangan anak rantau ini yang sering melakukan kesalahan seperti ini dan menjadi sasaran empuk ya. Anak rantau itu sasaran empuk dan tujuan utama mafia garangan, kadal, buaya, komodo dan sejenisnya ya, binatang-binatang buas yang berkeliaran di media sosial. Biasanya mereka membuat nyaman, membuat jatuh cinta sasarannya dulu. Setelah mereka membuat nyaman, mereka membuat jatuh cinta. Kesalahan pertama yang paling fatal adalah royal. Lalu royal, kalau bisa jangan royal. Itu kesalahan yang sangat fatal dalam pacaran online. Royal sendiri dalam arti biasanya kan kamu tuh nggak tegaan, terus royal sendiri itu lebih diartikan tidak pelit gitu. Kamu suka bagi-bagi, kan itu kan khas karakter kita. Biasanya mereka dengan karakter royal
nggak tegaan, suka berbagi, nggak pelit. Ini lebih gampang banget dimanfaatkan para mafia garangan kadal dan buaya ya, dan sejenisnya lah. Biasanya mereka ini sasaran utama binatang-binatang buas di media sosial. Karena mereka tahu kamu itu punya kepribadian royal, punya kepribadian suka berbagi. Itu sering banget dimanfaatkan mafia. Orang yang berpeluang besar untuk menghancurkanmu dan menyakitimu adalah orang paling dekat denganmu. Makanya kalau bisa jangan royal ya. Misalnya biasanya sih mereka itu mengeluh sudah nggak punya pulsa, lagi butuh usaha, atau mungkin mengeluh kerjaan sepi. Jadi mereka itu punya skill juga. Mafia-mafia seperti ini tuh mereka punya skill. Kita boleh baik, tapi jangan terlalu baik. Takutnya kita itu hanya dimanfaatkan orang. Karena orang yang punya skill ingin manfaatin kita itu, mereka itu ngerti bahwa kamu tuh orang baik, kamu tuh orang nggak tegaan. Mereka itu ngerti. Karakter kamu itu sudah ditangkap oleh mereka sendiri. Apalagi kalau kita wajahnya polos ya, aduh, santapan lezat sekali ini. Kesalahan kedua adalah PAP foto. Foto yang saya maksud di sini adalah jangan pernah PAP foto kita tanpa busana. Itu akan menjadi, ingat ya guys, jangan pernah PAP foto tanpa busana. Jangan pernah mengirimkan foto tanpa menggunakan busana. Ini sangat fatal sekali ya. Niatnya awalnya kita cuma pengen dia tuh mengenal lebih jauh ya, lebih dekat, lebih dalam gitu ya. Kita boleh bertukar foto, mengirimkan keseharian kita, video, itu boleh, tapi dengan syarat harus standar ya. Jangan sampai tidak menggunakan busana. Ini sangat berakibat fatal. Bisa berujung pemerasan. Karena kita kan nggak ngerti ya, hubungan kita online itu akan berakhir di pelaminan atau hanya menjadi sekedar tamu undangan. Jangan pernah melakukan PAP foto tanpa busana dan video tanpa busana ya. Ini bisa berakibat pemerasan. Selanjutnya adalah jangan pernah melakukan VCS. VCS sendiri biasa anak-anak muda zaman sekarang mengartikan video call seks. Jangan pernah melakukan hal ini ya. Kalau video call sih video call yang sehat saja, yang lumrah-lumrah saja, yang biasa saja. Ya lumrah lah, pasangan kita penasaran dengan wajah kita. Soalnya kan biasanya di medsos itu rata-rata kan menggunakan efek filter kamera seperti saya ya. Kesalahan yang paling fatal dalam pacaran online adalah VCS ini sefatal-fatalnya kesalahan ya. Karena biasanya kita itu kalau sudah cinta itu bodoh. Logika kita itu lumpuh. Karena intinya kamu ini bukan barang ya. Kamu ini punya harga diri. Saran saya jangan pernah mau bila pasanganmu mengajak VCS. Kalau sudah berkeluarga atau mungkin sudah menikah sih itu privasi ya mungkin ya. Tapi kalau belum ada ikatan jangan pernah sekali-kali melakukan VCS, ini sangat berbahaya sekali ya.
Kita kan nggak tahu ke depannya bakalan jadi tamu undangan ataukah cinta kita berakhir di pelaminan atau di pengadilan. Jadi jangan pernah sekali-kali melakukan VCS ya. Nanti kalau kamu sudah tidak bersama dia lagi, hasil screenshotan VCS kalian itu bisa berujung pemerasan yang disalahgunakan dia yang tidak mampu memilikimu. Ini sefatal-fatalnya kesalahan ya, VCS itu. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya. Semoga bisa memberikan wawasan, inspirasi, dan pengalaman. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya ya. Bye-bye. See you.